Hiruk-pikuk kota Jakarta terdengar sampai ke dalam kaca mobil mewah yang melaju pelan di Jalan Sudirman. Di kursi belakang, seorang pemuda berusia 25 tahun duduk termenung, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Namanya Arka Surya Wijaya, cucu tunggal seorang miliarder yang namanya sudah melekat erat dengan dunia bisnis Indonesia, Tuan Surya Wijaya. Dari luar, hidup Arka tampak sempurna, wajah tampan, tubuh atletis, pendidikan luar negeri, dan harta yang tidak akan pernah habis 7 turunan. Namun, di balik sorot matanya yang tajam, ada kehampaan. Besok kamu ada jadwal makan malam dengan putri rekan bisnis kakekmu, Nap, ucap sopir pribadinya, Pak Budi, yang sudah mengabdi puluhan tahun. Arka hanya mendengus pelan. Pak Budi, katanya lirih, apakah semua orang benar-benar hanya melihat aku sebagai cucu miliarder? Bukan aku, sebagai Arka? Pak Budi menoleh sebentar lewat kaca spion, lalu tersenyum tipis. Na Arka masih muda. Percayalah, suatu saat ada orang yang melihat Na Arka apa adanya. Hanya saja, dunia kita memang penuh dengan orang yang silau oleh harta. Arka menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan kencan-kencan, arranged date, yang selalu disiapkan kakeknya. Gadis-gadis cantik, elegan, dari keluarga kaya raya. Namun, semuanya sama, sikap mereka manis hanya di depan Arka, penuh basa-basi, seakan berbicara dengan pundi-pundi uang, bukan dengan seorang manusia. Malam itu, di kamar luasnya yang lebih mirip suite hotel, Arka berbaring menatap langit-langit. Kalau begini terus, aku tidak akan pernah menemukan cinta yang tulus, gumamnya. Ia kemudian bangkit, mengambil buku catatan kecil. Tulisan tangannya rapi, berisi coretan-coretan tentang mimpinya. Salah satu halaman tertulis besar-besar. Cinta sejati harus ditemukan, bukan dibeli. Hatinya semakin gelisah. Hingga sebuah ide gila muncul, menyamar menjadi orang biasa. Keesokan harinya, Arka sengaja keluar rumah mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh. Rambutnya ia acak sedikit agar tampak berantakan. Ia meminta Pak Budi mengantarnya ke sebuah rumah kontrakan kecil yang diam-diam sudah ia sewa sejak beberapa minggu lalu. Pak Budi, mulai hari ini jangan panggil saya Arka lagi. Kalau ada orang lain, panggil saya Raka, ucapnya tegas. Pak Budi sempat terkejut. Nak Arka, apa maksudnya? Saya ingin hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu, bagaimana rasanya mencari nafkah, bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas. Dan, saya ingin menemukan wanita yang benar-benar tulus mencintai saya. Bukan uang saya. Pak Budi menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu keputusan Na Arka, saya akan mendukung. Tapi ingat, dunia luar tidak selalu seindah yang Na Arka bayangkan. Arka, sekarang Raka, mulai bekerja di sebuah toko kecil sebagai pengantar barang. Pekerjaan kasar yang jelas berbeda dari kesehariannya yang biasa penuh rapat bisnis dan pesta mewah. Tangan yang biasanya hanya memegang pena Montblanc, kini harus mengangkat kardus berat berisi stok minuman. Namun, anehnya, ia merasa lebih bebas. Suatu sore, Raka diminta mengantar beberapa dus kopi ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Namanya Kafe Pelangi. Tempat sederhana dengan cat dinding agak pudar, namun suasananya hangat. Saat Raka masuk, ia hampir menjatuhkan kardus yang ia bawa. Di balik meja kasir, berdiri seorang gadis berambut hitam panjang dengan senyum tulus. Matanya jernih, meski ada sedikit bayangan lelah di sana. Selamat sore, Mas. Kiriman kopi, ya? Sapa gadis itu ramah. Iya, jawab Raka agak gugup. Gadis itu menerima nota pengiriman, lalu menandatanganinya. Terima kasih, ya. Oh iya, saya Nadia. Raka mengangguk pelan. Saya? Raka. Nadia tersenyum lagi. Senyum yang berbeda dari senyum gadis-gadis sosialita yang biasa ditemui Arka. Senyum Nadia terasa tulus, tanpa pura-pura. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Raka masih teringat senyum itu. Hari-hari berikutnya, Raka sengaja mengambil shift pengantaran ke Kafe Pelangi. Setiap kali ia datang, ia selalu melihat Nadia sedang sibuk, melayani pelanggan, membersihkan meja, atau sekadar bercanda dengan rekan kerjanya. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta.
Raka baru saja menurunkan kardus ketika melihat Nadia berdiri di depan kafe, mencoba menutup jendela yang bocor. Tanpa pikir panjang, Raka ikut membantu. "Hati-hati, Mas. Atapnya agak rapuh," seru Nadia. Namun terlambat. Raka terpeleset, tubuhnya nyaris jatuh, beruntung Nadia sempat menarik lengannya. Keduanya terjatuh bersama, menimbulkan tawa di tengah derasnya hujan. "Mas Raka ini konyol juga ya," kata Nadia sambil tertawa kecil. "Kalau bukan karena Mbak Nadia, mungkin saya sudah terjerembab ke got," jawab Raka, ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arka, atau Raka, tertawa dengan tulus. Di balik keceriaannya, Nadia menyimpan luka. Suatu malam, saat kafe sudah tutup, Raka tanpa sengaja mendengar percakapan Nadia dengan adiknya lewat telepon. "Tenang, De. Kakak masih bisa bayar uang kuliahmu bulan depan. Kakak kerja lembur kok. Jangan khawatir." Nada suaranya penuh kelelahan, namun tetap berusaha tegar. Raka mendengar itu dari luar, hatinya bergetar. Ia ingin menolong, tapi ia sadar, sebagai Raka, ia hanyalah pria miskin pekerja serabutan. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya, "Mbak Nadia, kenapa kerja keras sekali?" Nadia hanya tersenyum tipis. "Aku cuma ingin adikku punya masa depan lebih baik. Aku nggak mau dia merasakan pahitnya hidup seperti aku dulu." Raka melihat sekilas kesedihan di matanya, tapi Nadia cepat-cepat menutupinya dengan senyum. Beberapa minggu kemudian, muncul seorang pria kaya bernama Davin. Ia pelanggan tetap kafe Pelangi, selalu datang dengan mobil sport dan gaya flamboyan. Dari awal, ia sudah terang-terangan mendekati Nadia. "Cantik, kamu nggak capek kerja terus? Kalau sama aku, kamu nggak perlu repot-repot. Tinggal duduk manis, semua kebutuhanmu aku penuhi," ucap Davin suatu hari sambil menyodorkan kartu kredit emas. Nadia menolak halus. "Terima kasih, Mas, tapi saya kerja bukan cuma untuk uang. Saya senang bisa mandiri." Raka yang melihat kejadian itu dari kejauhan mengepalkan tangan. Hatinya panas, tapi ia tak berhak melarang. Ia sadar, di mata dunia, ia hanyalah pria miskin. Malam itu, di kontrakannya, Raka benar-benar gelisah. Ia merasakan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, cemburu. Apa aku harus membuka identitasku? Apa Nadia akan percaya bahwa aku bukan hanya pekerja miskin, tapi cucu seorang miliarder? Pikirnya. Namun bayangan wajah Nadia muncul, senyumnya, ketulusannya, cara ia menolak Davin tanpa ragu. Itu membuat Raka yakin, ia harus bertahan. Kalau dia benar-benar tulus, dia akan memilih aku, bukan karena uangku, gumamnya. Hari itu, kafe Pelangi penuh dengan pelanggan. Musik akustik mengalun lembut, aroma kopi memenuhi udara. Raka baru saja mengantar beberapa dus, ketika dari luar sebuah mobil hitam mengilap berhenti. Dari mobil itu keluar seorang pria paruh baya dengan jas mahal. Ia adalah Tuan Surya, kakek Arka. Raka terbelalak. "Kakek?" bisiknya panik. Tuan Surya masuk dengan langkah tegas, wajahnya penuh wibawa. Semua orang di kafe menoleh, terpesona oleh aura pria tua kaya raya itu. "Arka," serunya lantang. Nadia yang sedang di kasir mendongak kaget. Ia melihat Raka, si pengantar barang sederhana, dipanggil dengan nama lain oleh seorang pria berkelas. Arka, atau Raka, membeku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kakek, kenapa kesini?" Suasana kafe hening. Semua mata tertuju pada mereka. Tuan Surya menatap tajam. "Sudah cukup sandiwara ini, Arka. Pulang sekarang. Jangan mempermalukan keluarga kita dengan penyamaran konyol ini." Nadia menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Arka? Maksudnya, kamu bukan Raka?" Raka menoleh ke Nadia. "Nadia, aku bisa jelaskan." Namun suara Nadia bergetar, penuh luka. "Jadi selama ini, kamu berbohong? Kamu mempermainkanku?" Raka berusaha mendekat, tapi Nadia mundur. Matanya berkaca-kaca. "Aku kira kamu orang yang tulus. Ternyata, kamu sama saja seperti pria lain. Hanya tahu berpura-pura." Dengan langkah cepat, Nadia masuk ke ruang belakang, meninggalkan Raka yang terdiam tak berdaya.
Malam itu, Raka duduk di kamar kontrakan dengan kepala tertunduk. Semua terasa hampa. Ponselnya penuh dengan panggilan dari kakeknya, tapi ia tak peduli. Bodoh, aku bodoh sekali, gumamnya. Ia mengingat setiap senyum Nadia, setiap tawa, setiap kata penuh semangatnya. Semua kini terasa menjauh karena satu hal, kebohongan. Di sisi lain, Nadia menangis di kamarnya. Adiknya, Dinda, mencoba menenangkan. Kak, mungkin dia punya alasan. Nadia menggeleng. Tidak ada alasan untuk kebohongan sebesar itu, Din. Aku sudah percaya padanya. Aku hampir jatuh cinta padanya. Tapi ternyata dia hanya mempermainkan perasaanku. Air matanya kembali jatuh. Luka lama tentang ayahnya yang meninggalkan mereka karena kebohongan kembali terbuka. Di rumah mewah keluarga Wijaya, Tuan Surya duduk dengan wajah tegas. Arka berdiri di hadapannya, menunduk. Kau sudah mempermalukan nama keluarga. Menyamar jadi orang miskin? Untuk apa? Bentak Tuan Surya. Arka mencoba menahan emosinya. Kek, aku hanya ingin menemukan cinta yang tulus. Semua wanita yang kakek kenalkan hanya peduli pada harta. Aku ingin seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tuan Surya menggebrak meja. Kau pikir dunia ini bisa berjalan dengan cinta saja? Kau pewaris keluarga Wijaya. Kau harus menikah dengan wanita yang pantas, dari kalangan kita. Bukan gadis kafe murahan. Arka mengepalkan tangan. Jangan pernah sebut Nadia murahan. Dia jauh lebih tulus daripada semua wanita yang pernah aku kenal. Tuan Surya terdiam sejenak, matanya menyipit. Kalau begitu, buktikan. Tinggalkan semua harta ini. Kalau memang cinta itu cukup, hiduplah tanpa dukungan keluarga. Arka menatap kakeknya dengan mata merah, lalu berkata tegas, baik. Aku akan buktikan. Beberapa hari kemudian, Arka benar-benar keluar dari rumah keluarga. Ia tinggal kembali di kontrakan, tanpa bantuan sopir, tanpa kartu kredit, tanpa fasilitas. Ia mulai bekerja serabutan untuk mencari nafkah sendiri. Namun yang terberat bukanlah hidup sederhana, melainkan tatapan dingin Nadia yang menolak berbicara dengannya. Setiap hari ia datang ke kafe, mencoba bicara. Nadia, tolong dengarkan aku sekali saja. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas Arka. Atau Raka. Atau siapapun kamu sebenarnya, jawab Nadia dingin, tanpa menoleh. Hati Arka terasa perih. Tapi ia tidak menyerah. Sementara itu, Davin semakin gencar mendekati Nadia. Ia tahu Arka hanyalah pria miskin yang menyamar, dan itu menjadi bahan olok-olokannya. Lihat, Nat. Aku pria nyata. Aku tidak perlu berpura-pura jadi miskin untuk membuktikan apapun. Aku bisa beri kamu kenyamanan, masa depan, dan keamanan. Kamu mau terus buang waktu dengan pembohong seperti dia? Nadia terdiam. Bagian dari dirinya ingin menolak Davin mentah-mentah. Tapi luka hatinya terhadap kebohongan Arka membuatnya goyah. Suatu malam, Nadia pulang dari kafe. Jalanan sepi, tiba-tiba beberapa preman menghadangnya. Mereka berniat merampok. Saat Nadia ketakutan, Arka muncul dari kegelapan. Meski dipukul dan dihajar, ia tetap melindungi Nadia. Dengan susah payah, ia berhasil membuat para preman lari. Tubuhnya penuh luka, darah menetes di sudut bibir. Namun ia masih tersenyum. Kamu nggak apa-apa, Nat? Nadia terdiam, air mata jatuh tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ia tahu, cinta Arka itu nyata. Beberapa hari kemudian, Arka datang ke kafe. Kali ini ia tidak membawa mobil mewah, tidak dengan pakaian mahal. Ia hanya membawa sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana dari perak. Di depan semua orang, ia berlutut. Nadia, aku tahu aku telah berbohong. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi satu hal yang tidak pernah bohong adalah cintaku padamu. Aku tidak peduli kalau aku harus kehilangan semua warisan. Asal aku bisa bersamamu, itu sudah cukup. Will you marry me? Suasana kafe hening. Nadia menatap cincin itu, hatinya berperang antara luka dan cinta. Akhirnya, dengan air mata mengalir, ia mengangguk pelan. Iya, aku mau. Suara tepuk tangan memenuhi kafe. Arka memeluk Nadia erat, seakan tak ingin melepaskan lagi.
Tuan Surya yang diam-diam hadir di kafe itu terharu melihat cucunya rela berkorban demi cinta. Perlahan, wajah kerasnya melembut. Arka, kau memang keras kepala. Tapi hari ini aku melihat tekadmu. Kalau gadis ini bisa membuatmu berjuang sejang itu, aku rela memberi restu. Nadia menoleh kaget, begitu juga Arka. Tuan Surya menatap Nadia. Jaga cucuku baik-baik. Aku titip dia padamu. Air mata Nadia jatuh lagi, kali ini bukan karena luka, melainkan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, Arka dan Nadia menikah dalam pesta sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Di pelaminan, Arka berbisik pada istrinya. Akhirnya aku menemukan cinta sejati. Dan itu, kamu. Nadia tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Dan aku, akhirnya percaya, tidak semua pria itu pembohong. Musik pernikahan mengalun, dan keduanya menari dengan penuh cinta.